keluarga untuk ulang tahun anak mereka Bintang Marolop Girsang ke-22. Kita mohonkan kesehatan, panjang umur, kelancaran dalam pekerjaan, dan kerendahan hati. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau hari ini menampakkan putra-Mu yang tunggal kepada para bangsa dengan menggunakan bintang. Berkat iman kami telah mengenal Engkau. Kini kami mohon bimbinglah kiranya supaya kami dapat memandang Engkau dalam kemuliaan-Mu yang sepenuh-penuhnya. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari kita dengarkan sabda-sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepadamu. Terangmu dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Berkembang pada zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut sampai ke laut
dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam Roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan kepada Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Kami telah melihat bintang Tuhan di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, "Di manakah Dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah Dia." Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin
yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepada aku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian mereka diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, adik-adikku yang tercinta, selamat sore, berkah dalam. Bagaimana kabarnya, semua sehat-sehat? Puji Tuhan, tidak ada lagi infeksi-infeksi kemarin seperti yang 2 tahun kita alami ya. Sebagian sudah nggak pakai masker, sebagian masih pakai, tetapi normalitas sudah mulai kita rasakan bersama. Ya, mungkin yang sepuh-sepuh sudah mengenal saya, adik-adik, generasi muda dan anak-anak mungkin tanya itu namanya siapa ya? Ganti apa ya pastor parokinya? Enggak ganti. Saya datang ini dalam rangka liburan. Saya ini juga anak paroki loh seperti kalian. Saya berasal dari Jepara, asli ya. Cuman saya besar dan bertumbuh di wilayah Mayong. Dan saat ini jarang kelihatan karena saya tugas di Jerman, di daerah Bayern. Sejak tahun 2012 saya diutus ke sana sampai sekarang. Dan memang seperti yang dibilang Romo Andre kepada saya, kamu tuh anak paroki tapi tidak pernah misa di paroki, di pusat paroki. Ya karena kalau pulang kan ngeposnya di Mayong terus ya, jadi jarang-jarang ke Jepara. Tapi senang sekali saya bisa hadir di sini merayakan Ekaristi bersama Anda semua. Seperti yang saya buka di dalam pembukaan tadi, ada banyak orang yang kesulitan menangkap, memahami, mengalami kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka atau campur tangan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Karena enggak jelas seperti apa wajah Tuhan itu ya. Nggak bisa kita lihat dengan kasat mata. Kalau kita dibilang, oh itu Pak Bupati, kita ngerti karena ada fotonya, ya, karena kita tahu kalau kita butuh apa-apa butuh tanda tangannya, ya. Atau kita butuh Romo Paroki, Romo Andre, oh tahu Romo Andre itu yang gede, Romo Trito yang lebih sepuh, ada tanda tangannya untuk kita. Tapi Tuhan itu seperti apa? Bagaimana Dia bekerja di dalam kehidupan kita? Ada banyak teologi, ada banyak pengajaran-pengajaran iman, tapi perjumpaan dengan Tuhan itu juga
butuh perjumpaan yang personal ya. Kalau cuma dikasih tahu aja tapi nggak pernah mengalami kan juga lama-lama apa iya apa enggak ya, apa benar apa enggak gitu. Syukurlah bahwa krisis-krisis seperti ini ditegaskan melalui perayaan hari ini. Tuhan menampakkan diri, epifania, menampilkan wujudnya, hadir seperti kita. Tentu tidak wujudnya yang sangat luar biasa itu ya, karena dalam Injil Yesaya dia sudah bilang, matilah aku kalau aku melihat wajah Tuhan. Memang kalau kita melihat wajah Tuhan yang sebenar-benarnya, itu kita nggak akan sanggup. Nabi-nabi sudah mengakui itu. Vision atau penampakan Tuhan yang sesungguhnya dengan cahayanya yang mulia dengan para malaikatnya itu tidak bisa kita tangkap dengan mata telanjang kita. Harus dengan mata batin. Maka Tuhan memilih cara lain. Tuhan memilih cara yang lebih sederhana, yang lebih cocok. Kalau istilahnya sekarang yang lebih kompatibel dengan kekuatan mata kita, dengan kekuatan akal kita. Dia datang sebagai anak kecil di Bethlehem. Dia hadir sebagai pribadi Yesus Kristus yang penuh belas kasih, menyapa, ada di tengah-tengah kita, setia kepada manusia, penuh pengampunan, tetapi juga membawa kuasa-kuasa ilahi yang besar. Dan pada hari-hari ini sebenarnya, sejak hari Natal, kita merayakan, kita mengalami kehadiran Allah yang kompatibel itu dengan daya tangkap manusiawi kita. Dan hari ini lebih lagi ditunjukkan kepada kita bahwa Tuhan hadir sebagai bayi yang kecil, tetapi dicari dan disembah oleh raja-raja dari timur. Menunjukkan bahwa kesederhanaan, kecilnya penampakan Tuhan itu tidak menutup, tidak mengabaikan kemahakuasaannya, tidak meninggalkan daya-daya ilahinya. Daya tariknya tetap sangat luar biasa. Ada banyak orang yang mensyaratkan, saya bisa percaya kepada Tuhan kalau saya melihat mukjizat, saya melihat kuasa ilahi, kuasa supranatural di hadapan saya. Boleh, karena Tuhan mampu melakukan itu. Dan kalau kita memang butuh, kalau kita memang perlu, sepenuh hati memohon, Tuhan akan memberikannya kepada kita. Kita banyak mendengarkan kesaksian, kesembuhan yang supranatural, pertolongan Tuhan yang tidak bisa kita pikirkan dengan akal, ya. Seharusnya kita enggak selamat, tapi ternyata selamat. Pasti berkat pertolongan Tuhan. Tetapi juga tidak hanya semata-mata itu. Tuhan juga hadir setiap hari. Tuhan juga hadir dalam setiap kesempatan, dalam setiap saat kehidupan kita. Maka ditunjukkan dua titik besar, Paskah dan Natal. Paskah menunjukkan kekuasaan ilahi Tuhan yang bahkan bisa mengatasi kematian. Natal menunjukkan kehadiran Tuhan yang sederhana, yang sehari-hari, yang manusiawi di tengah-tengah kita. Melalui seorang bayi yang lemah, yang kecil. Istilahnya orang Jawa itu dipites we mati, ya. Tetapi disitulah kehadiran Tuhan. Tuhan tidak selalu datang dengan kemegahan, dengan kebesarannya, tapi Tuhan datang dengan kesederhanaan juga. Di hari-hari kemarin kita sudah mendengarkan juga bagaimana kisah seputar kelahiran Kristus
Yesus yang kecil, bayi kecil itu diselamatkan dari kebencian Raja Herodes dengan mengungsi ke Mesir. Yesus juga diselamatkan oleh Tuhan dengan pertumbuhan yang penuh berkat di tengah keluarga dari Nazaret. Saudari-saudaraku yang terkasih, dengan merayakan hari ini, kita mau menguatkan keyakinan kita. Gereja mau mengatakan kepada kita, Tuhan hadir dengan cara yang sederhana. Dengan penampakan bayi yang kecil itu, Tuhan hadir dengan sangat sederhana di dalam kehidupan kita. Bahkan ketika ada seorang ibu yang setia berdoa untuk anaknya, untuk suaminya, untuk orang-orang yang dikenalnya, setiap hari dengan tekun, Tuhan ada. Ketika ada seorang bapak yang dengan kesederhanaan dirinya bangun pagi, bekerja sampai larut malam mungkin, pulang kepada keluarganya, hanya bisa mencium anak-anaknya, lalu harus beristirahat tidur kembali, dan paginya harus berjalan lagi, bekerja menguras berkeringat lagi. Tuhan hadir juga di sana. Tuhan hadir juga ketika kalian sibuk dengan buku pelajaran kalian di sekolah. Kalian mempersiapkan diri, mempersiapkan masa depan kalian, mempersiapkan cita-cita kalian enggak sendiri. Tuhan ada bersama kalian. Itu ditunjukkan dengan 3 hadiah dari 3 raja itu. Kenapa yang dibawa emas? Emas itu adalah sumber penghidupan, nafkah. Ketika orang mencari nafkah, ketika orang mencari kehidupannya, ketika orang berusaha untuk mencukupi dirinya sendiri, mandiri, Tuhan hadir di situ. Mengapa dupa? Dupa itu adalah tanda pasrah sembah kepada Allah. Ketika kita beribadah, kita menggunakan dupa, wangi-wangian untuk memuji Tuhan. Ketika orang berdoa, Tuhan hadir. Hidup ini tidak hanya kerja keras, hidup ini perlu juga iman. Karena kalau kerja terus, kerja keras, suatu saat patah, tidak ada pegangan yang bisa membangkitkan kita. Tetapi ketika kita punya iman, kita masih punya gandulan istilahnya. Kita masih punya pegangan untuk bangkit kembali. Dan mengapa mur? Mur itu digunakan untuk pengurapan orang sakit, pengurapan jenazah. Kita tidak mengabaikan, dalam kehidupan kita ada kesedihan, ada kemalangan, ada perkabungan, ada juga kejatuhan di dalam berusaha. Tuhan hadir juga di sana. Di dalam elemen-elemen kehidupan kita, Tuhan hadir di dalam perjuangan kita, di dalam sukacita kita, di dalam iman kita. Dan pada hari ini ditegaskan kembali, kita tidak sendiri, Tuhan ada bersama kita dengan caranya yang sederhana. Ketika Anda pulang ke rumah dan menjalankan kehidupan Anda sehari-hari, yakinlah Tuhan ada bersama Anda semua. Amin.
Kita semua adalah umat yang dikasihi Allah dan disertainya dalam keseharian kita. Itu semua adalah buah-buah dari iman. Maka mari kita bersama bangkit berdiri, kita nyatakan iman kepercayaan kita menurut iman kepercayaan para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Cinta kasih Allah kepada manusia nyata dalam diri Yesus. Berkat Dia kita diperkenankan menghadap Bapa dan berdoa. Bagi para misionaris di seluruh dunia, semoga Allah Bapa melimpahkan Roh Kudus kepada para misionaris agar karya kerasulan mereka berhasil baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintah, semoga Allah Bapa sumber cahaya menerangi para pejabat pemerintah agar mereka semakin menyadari bahwa tugas mereka merupakan pengabdian kepada masyarakat, bukan penguasaan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang dengan diam-diam meninggalkan gereja, semoga mereka yang dengan diam-diam meninggalkan gereja merupakan tantangan bagi kami untuk hidup yang lebih sesuai lagi dengan Injil, sehingga menjadi cahaya bintang bagi mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga Allah Bapa mendampingi kita agar masa pembaruan dan pembangunan sekarang ini jangan sampai membuat kami bingung dan acuh tak acuh, melainkan menggugah kita untuk sebagai para sarjana mencari cahaya yang dibawa penyelamat kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk saudara kami yang hari ini berulang tahun ya Tuhan, limpahkanlah berkat-berkat-Mu atasnya, dan biarlah dia bertumbuh menjadi pribadi yang beriman, penuh ketekunan dan cinta kasih kepada sesama. Marilah kita mohon. Bagi intensi-intensi pribadi kami dalam hati ya Tuhan, dengarkanlah kami melalui perantaraan Kristus Putra-Mu. Marilah kita mohon. Allah Bapa di surga, sumber cahaya iman, kami bersyukur atas tanda-tanda cinta kasih-Mu yang telah kami terima. Namun kami mohon janganlah meninggalkan kami, tetapi siapkanlah kami untuk kebahagiaan tetap dalam Kristus Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Mari kita persiapkan persembahan kita.
Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, pandanglah dengan rela kami umat-Mu yang mempersembahkan bukan lagi emas, dupa, dan mur, melainkan Dia yang dalam persembahan ini dimaklumkan, dikorbankan, dan disambut. Dialah Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab hari ini dalam Kristus Engkau sendiri mewahyukan misteri penyelamatan kami, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan sewaktu Dia tampak dalam kodrat kami yang fana, Engkau memulihkan kami dengan kemuliaan-Nya yang baru dan bakal. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bersama bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu,
Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kami semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi. Bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus, dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Robertus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih-Mu. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan perantaraan Dia,
bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah kita bersama-sama menyanyikan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Untuk selamanya. Ya Allah, Engkau hadir di dalam diri Yesus Kristus, bayi yang kecil mungil yang disembah oleh para raja dari timur. Engkau membawa damai untuk kami, Engkau membawa damai untuk dunia. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari saling membagikan damai Kristus kepada kita semua yang hadir di sini.
Saudari-saudaraku yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus yang akan kita sambut ini akan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cahaya abadi, bimbinglah kami selalu dan di mana-mana dengan cahaya surgawi-Mu, agar kami dengan pandangan yang jernih dapat merayakan misteri di mana kami Kau kehendaki ikut ambil bagian, sehingga kami dapat hidup dengan pantas di hadapan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Apakah ada pengumuman? Oh sudah. Silakan duduk sebentar saja, saya pengen ngomong. Ya, semenjak saya kena COVID bulan Juni tahun ini, properti di altar itu biasanya selain hand sanitizer tambah 1 gelas air biasanya. Umat saya di Jerman sudah hafal dengan itu, karena setiap kali rasanya kering di tenggorokan. Mungkin efek kerusakan COVID yang dulu. Daripada nanti di tengah doa syukur agung terus batuk gak berhenti-berhenti kan jadinya malah runyam. Yang kedua, saya sungguh bersyukur menjadi anak paroki ini. Dan saya sebenarnya nggak sendiri. Kalau Anda kenal pasti kenal dengan Romo Aristanto ya, yang dari Pecangaan. Dan sampai sejauh ini, nanti ini ada satu frater lagi yang dulu dari wilayah Welahan ya, sedang menuntut ilmu, sedang mempersiapkan diri juga untuk mengikuti jejak kami. Dan saya selalu senang kalau ada adik-adik yang ikut duduk di dalam kur seperti itu, masih seusia saya waktu itu di Mayong. Masih banyak adik-adik yang rajin misinar, rajin datang ikut ke gereja, dan semoga ada yang tergerak untuk mengikuti jejak kami. Ya. Kalau saya hitung-hitung sekarang misalnya usianya 12 tahun. Ya, nanti tambah 6 tahun sampai selesai SMA ya toh, 6 tahun. Nah, nanti tambah pendidikan lagi, ya paling cepat 9 tahun, paling lambat 11 tahun seperti saya waktu itu. Berarti berapa? 18, 17 tahun lagi, pas saya itu butuh ganti di Jerman. Siapa tahu nanti selesai tahbisan, setelah 3 tahun berkarya di Indonesia, nanti bisa dikirim ke Jerman mengikuti jejak saya. Ya, yang adik-adik cowok, ya, ikuti jejak kami senang kalau kalian juga ikut berkarya, ikut melayani di dalam gereja, dan terutama itu persembahan yang luar biasa untuk paroki ini. Sama seperti kutipan Injil hari ini, Bethlehem, kamu bukanlah yang terkecil dari semua yang ada di Yudea. Jepara, kamu bukan paroki yang kecil di antara paroki-paroki di KAS, Keuskupan Agung Semarang. Meskipun kita ada di pojok, kita punya 3 romo loh paling beda calonnya. Ayo kita lanjutkan tradisi ini, ya. Kita lanjutkan tradisi ini supaya selalu ada romo-romo yang berasal dari paroki Jepara ini, dan semoga juga persekutuan kita, kekeluargaan kita di paroki ini selalu juga semakin kuat. Sekarang kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang telah memanggil saudara dari kegelapan ke dalam terang-Nya yang mengagumkan, berkenan melimpahi saudari-saudara dengan berkat-Nya, dan meneguhkan hati saudari-saudara dengan iman, harapan, dan kasih. Dan karena saudari-saudara dengan setia mengikuti Kristus yang hari ini menampakkan diri bagi dunia sebagai cahaya yang memancar dalam kegelapan, semoga Dia menjadikan saudari-saudara terang bagi sesama. Semoga setelah persiaran berakhir, saudari-saudara sampai kepadanya Kristus Tuhan terang dari terang,
yang ditemukan dengan sukacita besar oleh para majus dengan bimbingan bintang. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus turun atas saudari-saudara dan menetap senantiasa. Perayaan Ekaristi sudah selesai, marilah kita pulang dengan sukacita dan menjadi berkat bagi semua orang yang kita temui.